Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada siang hari ini. Selawat berangkatkan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Bapak Dr. Usyono MA selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan adapun anggota dari kelompok 3 ini ialah saya Nur Haida dengan NIM 0303212060, saya Fika Sunyari Siregar dengan NIM 0303212021, saya Ahmad Julian dengan NIM 0303213195. Adapun tujuan kami melakukan video ini yaitu untuk membuat diskusi sesi tanya jawab mengenai judul materi kami, yaitu hakikat masyarakat dan implikasi terhadap pendidikan Islam. Baik, di sini kita akan melakukan sesi diskusi tanya jawab yang dimana saya sendiri akan memberikan pertanyaan kepada Fika Sundari Siregar dan Ahmad Julian. Tetapi terlebih dahulu saya lontarkan pertanyaan kepada Fika Sundari. Nah, bunyi pertanyaan dari saya, menurut Fika bagaimana kedudukan masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam? Baik. Menurut saya, kedudukan masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam yakni masyarakat adalah guru bagi semua manusia yang memiliki kemauan mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi di dalamnya. Masyarakat adalah subur yang menilai keberhasilan pendidikan. Masyarakat adalah tujuan bagi semua anak didik yang telah belajar di lingkungan. Masyarakat adalah ujian paling sulit untuk aplikasi keberhasilan pendidikan, dan masyarakat adalah cermin keberhasilan dan kegagalan dunia pendidikan. Nah, pertanyaan yang kedua akan saya lontarkan kepada Ahmad Julian, yang dimana bunyi pertanyaan dari saya yaitu bagaimana menurut Ahmad tentang mengapa pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia? Ya, karena menurut saya manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan sebab pendidikan menjadi kunci masa depan manusia yang dibekali akal dan pikiran. Pendidikan memiliki peranan penting dalam perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa karena pendidikan sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia. Itu saja. Terima kasih. Baik, di sini kita akan melakukan sesi diskusi tanya jawab yang dimana saya sendiri akan memberikan pertanyaan kepada Fika Sundari Siregar dan Ahmad Julian. Tetapi terlebih dahulu saya lontarkan pertanyaan kepada Fika Sundari. Nah, bunyi pertanyaan dari saya, menurut Fika bagaimana kedudukan masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam? Baik. Menurut saya, kedudukan masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam yakni masyarakat adalah guru bagi semua manusia yang memiliki kemauan mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi di dalamnya. Masyarakat adalah subur yang menilai keberhasilan pendidikan. Masyarakat adalah tujuan bagi semua anak didik yang telah belajar di lingkungan. Masyarakat adalah ujian paling sulit untuk aplikasi keberhasilan pendidikan, dan masyarakat adalah cermin keberhasilan dan kegagalan dunia pendidikan. Nah, pertanyaan yang kedua akan saya lontarkan kepada Ahmad Julian, yang dimana bunyi pertanyaan dari saya yaitu bagaimana menurut Ahmad tentang mengapa pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia? Ya, karena menurut saya manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan sebab pendidikan menjadi kunci masa depan manusia yang dibekali akal dan pikiran. Pendidikan memiliki peranan penting dalam perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa karena pendidikan sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan bertanya kepada Nur Haida, mengapa kita perlu mempelajari hakikat masyarakat? Nah, menurut saya sendiri, manfaat dari mempelajari hakikat masyarakat itu yaitu mempunyai keistimewaan, yakni dihadiahi akal dan pikiran kita sebagai manusia itu sendiri.
Nah, pertanyaan selanjutnya akan saya lontarkan kepada Saudari Tika. Nah, bagaimana hakikat masyarakat menurut Al-Quran? Menurut saya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan bahwa masyarakat ataupun manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, di sini saya akan bertanya kepada Nurhaida, mengapa kita perlu mempelajari hakikat masyarakat? Nah, menurut saya sendiri, manfaat dari mempelajari hakikat masyarakat itu yaitu mempunyai keistimewaan, yakni dihadiahi akal dan pikiran kita sebagai manusia itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya akan saya lontarkan kepada Saudari Tika. Nah, bagaimana hakikat masyarakat menurut Al-Quran? Menurut saya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan bahwa masyarakat ataupun manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, di sini saya akan bertanya kembali kepada Saudari Nurhaida. Menurut sudut pandang Anda, apa sih hakikat masyarakat itu? Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tika, yaitu menurut saya masyarakat adalah suatu perwujudan kehidupan bersama manusia. Dalam masyarakat berlangsung proses kehidupan sosial. Di dalam masyarakat sebagai suatu lembaga kehidupan manusia berlangsung pula keseluruhan proses perkembangan kehidupan. Nah, dengan demikian masyarakat dapat diartikan sebagai wadah atau medan tempat berlangsungnya interaksi warga atau masyarakat itu sendiri. Menurut Saudara Ahmad, apa makna hakikat pendidikan dalam pendidikan Islam? Nah, menurut saya pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang didasari oleh nilai-nilai Islam sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Karena itu sangatlah penting untuk menggali konsep-konsep teoritis mengenai pendidikan sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Baik, cukup sekianlah diskusi tanya jawab dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila pemaparan materi kami kurang baik atau kurang bagus. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.